welcome to Bincang-Bincang Gemas. Kali ini kita akan bahas apa nih, Ra? Jadi hari ini kita mau bahas tentang leadership dalam sebuah perusahaan. Kepemimpinan ya? Iya, kepemimpinan dalam suatu perusahaan. Nah, dengar-dengar ada kakak yang open, dia punya usaha, dan itu pun dia masih kuliah, guys. Masih muda banget ya, masih termasuk keren banget sih. Nah, kalau kalian penasaran, kita udah undang kakaknya nih. Langsung aja kita panggil. Oke, guys. Kita sekarang udah kedatangan dari owner Cuci Mulut by Cindy. Jadi perkenalan dulu juga, kita belum kenalan dari tadi. Ya. Aku Aura. Saya Dinda. Dan kakaknya mungkin hari ini Kak Cindy, owner dari Cuci Mulut by Cindy. Oke, jadi di sini kita mau bincang-bincang nih, Kak. Oke, boleh. Katanya sedikit nggak apa-apa ya. Awalnya tuh kenapa sih Kakak mau buka usaha di bidang ini? Di bidang kuliner ya? Iya. Yang pertama itu karena aku tuh suka jajan, terlebih sama yang manis-manis gitu. Faktor lainnya juga waktu itu kan lagi pandemi ya, terus kan lagi kuliah mahasiswa baru tuh, kan kita belum bisa menyesuaikan sama belum menyesuaikan sama perkuliahan, tapi udah disuruh dari rumah, belajar dari rumah. Nah, dari situ aku ngerasa kayak gabut banget gitu loh. Iya, kayak abis kuliah kan juga nggak tentu ya jamnya, ngapain gitu, ngapain. Ya udah deh, akhirnya aku kepikiran buat buka usaha di bidang kuliner, itu namanya Cuci Mulut by Cindy. Itu tuh lebih ke apa, Kak? Nah, itu aku jualnya perkue gitu loh, dessert box, ada dessert box. Terus sekarang yang baru itu aku belajar bikin kue tart. Dan alhamdulillah yang pada pesen itu tuh pada suka gitu kan, itu custom ya. Itu by custom ya? Iya, by custom. Request ya? Semuanya by custom. Nah, aku lihat ini kan kayak usaha ini lumayan banget ya. Follow Instagramnya juga udah lumayan banget. Nah, gimana kakak itu mempromosikan usahanya kakak? Lewat apa aja, terus gimana? Untuk promosi itu awal-awalnya aku memanfaatin teman-teman kayak, minta tolong dong buat share. Ini aku kasih kayak brosur gitu. Nanti kamu share di story di Instagram, bisa di WhatsApp juga. Terus share dari situ, teman-teman mereka kan temanku bukan tentu temennya mereka, mereka juga punya teman sendiri. Nah, itu dari situ aku dapat orang baru jadi customer aku. Dan terus untuk promosi lainnya itu aku juga manfaatin temen yang kebetulan dia tuh ternama lah di Jogja. Iya, ya dari situ mulai dari mulut ke mulut ya, Kak? Ya, bener. Namanya make sense juga ya, Cuci Mulut Bay. Ya kan, Cuci Mulut makanan penutup ya. Terus nih buat untuk jadi leadership di sebuah usaha, jadi owner kayak gini kan di usia kakak yang termasuk muda. Iya. Gimana nasihat kakak buat anak-anak sekarang ini yang mungkin juga mereka gabut gitu ya, terus mereka bingung juga kayak, atau mulai dari awal mulainya tuh gimana? Kita nggak tahu nih cara mulainya gimana gitu. Jadi sebenarnya ini sih ketahui apa sih kelebihan dari diri kita. Nah, dari situ kita baru terus nerapin ke itu tadi, kayak misalnya itu kan aku hobi juga tuh buat racik-racik apa-apa lah, itu aku coba buat ini deh, terus coba jual, ternyata banyak peminatnya. Jadi gitu aja sih kalian. Kalau yang misalnya dia suka desain gitu ya, kalian bisa mungkin bikin baju, bikin. Berarti tergantung passion orang-orang. Jadi ketahui passion kalian dulu ya, guys ya. Kalau misalnya dari awal kalian udah tahu maunya apa, nanti kalian bakal terarah maunya gimana. Oke, nih Kak, aku mau nanya juga, berapa lama sih Kakak tuh kayak mikirin aku tuh buka usaha itu gimana ya, gitu-gitu? Sebenarnya itu ngalir aja sih. Jadi kan pertamanya dulu tuh belum sebanyak menu yang sekarang ada. Jadi satu persatu aja gitu. Aku buat ini, terus trying dari resep-resep di YouTube. Kalau cocok aku jual, nanti aku tanya ke mereka gimana rasanya, kurang gimana. Nanti masukan itu aku buat memperbaiki produk tersebut.
Terus ya udah deh aku jual gitu. Biasanya pada aku kasih apa sih? Tester ya? Tester ya. Jadi orang-orang dari situ nyobain, terus dia kurang ini, ada kurang ininya. Nanti biasanya juga pada request kan, udah apa namanya, udah mungkin mereka udah cocok ya sama buatan aku, terus request kayak yang baru. Kalian udah tahu belum yang lagi viral dessert fruit sandwich Apa gitu? tuh? Oh iya yang ada Yang buah dalamnya iya ya? roti ada buahnya gitu. Itu juga requestan dari langganan aku juga sih, itu customer yang udah lama banget gitu. Kak bikin ini dong. Terus, oke ya aku coba, terus dia aku kasih testernya, ini gimana kayak gini. Terus feedbacknya alhamdulillah baik sih. Kalau boleh tahu kakak udah buka usaha ini dari kapan ya? Dari tahun pandemi tuh berapa sih? 2020. 2020. 2 tahun ya? Hampir Iya, tiga. hampir 3. Hampir 3 itu kan kakak owner ya di Cuci Mulut. Dan menurut kakak nih sebagai seorang leader kepemimpinan, itu menurut kakak pemimpin itu apa itu kepemimpinan? Apa itu pemimpin menurut kakak? Di dalam usaha, Iya, dalam usaha usaha. sendiri ya. Menurut aku pemimpin di dalam usaha itu orang yang apa sih, ngarahin bawahannya gitu loh. Oh, dia bisa mengontrol Ha-ha. apa yang dia udah punya ya, Kak ya? Iya, nanti itu kan kan aku baru ada 1 karyawan. Nah, itu aku tuh nggak terus lepas jadiin dia buat ngolah-ngolah resep aku, tapi juga aku kadang-kadang kontrol juga gitu. Oh, ini kurang ini, kamu harusnya tekniknya kayak gini gitu. Jadi harus terus dipantau, nggak apa, jangan ditinggal. Jadi buat mastiin kalau maintenance itunya tetap terjaga ya. Ya, Aku mau nanya juga nih, ada masalah nggak selama kakak jalanin usaha nih? Mungkin 3 tahun ya, kayak Iya kan, hampir 3 tahun nggak mesti struggle-nya tuh naik turun ya. Mungkin kan lancar terus, tapi Iya, tapi sebenarnya lancar ya. untuk masalahnya ya banyak. Dari kayak apa, kekurangan modal. Pernah loh aku kekurangan modal itu, aku biasanya minta ke orang tua, terus nanti kalau udah balik modalnya lagi nanti aku kembaliin ke orang tua gitu. Terus habis itu ada juga pesaing, itu pasti selalu ada. Tapi menurut aku dari adanya pesaing itu bikin aku jadi kayak tambah semangat gitu loh. Wah, ini Maju ada ya? iya, Bener. ini ada apa, pesaing nih, berarti aku harus gini, aku harus lebih dari dia gitu. Nah, selama 3 tahun ini, kakak kan udah ada karyawan kan pastinya. Kalau boleh tahu karyawannya ada berapa sih kak di usahanya kakak ini? Untuk karyawan itu baru 1, karena aku kan jualnya masih online ya. Jadinya aku request ya, Kak, ya? jadinya aku nggak begitu belum butuh banyak karyawan. Tapi sebenarnya capek juga sih, cuman berdua. Iya. Karena mungkin requestnya tiba-tiba ada yang 10, nggak terduga kan ya. Apalagi reseller itu bisa sampai 100. Wah, Iya. pasti beneran kakak ya, tuh keren banget. Nah, tipsnya kakak buat membangun tim kerja sama karyawannya kakak itu apa aja tipsnya? Tipsnya ya, itu kita nggak boleh saling egois sih. Karena kalau egois itu kan nanti ngebangun mood yang kurang bagus waktu produksi, nanti hasil yang jadi itu jadi kurang bagus gitu. Karyawannya kayak tertekan gitu ya kayak. Iya, makanya itu kan, apalagi aku masih mikir-mikir nih gimana caranya buat nambah karyawan, gimana strateginya buat jualan yang lebih banyak lagi biar dapat karyawan yang banyak lagi. Biar bisa buka di mana-mana ya kayak. Amin. Itu sih plan kedepannya. Kak, kalau boleh tahu modal awal yang diperluin berapa sih? Katanya kakak kan dulu sempat kekurangan modal juga. Iya. Awalnya tuh harus berapa gitu kalau misalnya kakak kira-kira dulu? Oh, untuk model yang sekarang ya nggak usah yang awal-awal dulu. Kalau yang sekarang setiap aku open pre-order itu minimal modalnya itu 1 juta. Terus nanti untuk balik modalnya sendiri itu bisa jadi untungnya di 1 juta juga. Oh, Iya. jadi hampir balik bersih ya kayak. Iya. Kalau kekurangan model itu tuh biasanya kan aku nyetok yang kayak peralatan-peralatan gitu loh. Bukan peralatan sih, kayak Bahan-bahan cupnya, yang- bahannya itu kan nyetok banyak. Nanti bahan yang itu
dia stoknya masih banyak tapi nggak kepake, jadinya aku harus beli bahan yang lain. Nah di situ kekurangan modalnya biasanya di situ Masalahnya di sih. situ ya, Kak. Gimana sih Kak kalau boleh tahu reaksi keluarga Kakak waktu Kakak bikin usaha ini? Awal-awalnya sih ya kurang yakin karena mungkin keluarga udah tahu kan kalau aku tuh orangnya mageran, sering di kasur, sering rebahan Iya, gitu. sering males gitu ya Terus kadang-kadang. kayak nggak yakin, emang bisa ngelanjutin ini, dan ternyata sampai hampir 3 tahun ini orang tua aku ngedukung banget, semangatin terus biar punya offline store sendiri, biar nambah karyawan gitu, biar makin dikenal sama orang-orang. Orang tuanya pasti bangga banget ya. Iya. Soalnya berarti itu kan dia konsisten. Iya, dan Awalnya kan dia dipercaya kan mungkin. Iya betul. Ternyata udah 3 tahun Sih, jalan. percayain orang tua. terus Kak, sistem belinya di usaha Kakak itu kan aku kok ini kepoinnya tuh Instagram. Kakak itu juga promosi di media lain nggak selain Instagram? Karena produk aku tuh bisanya dikonsumsi dalam kota ya, di kota Jogja aja dan sekitarnya, Sleman, Bantul gitu-gitu. Jadi dulu pernah promosi di TikTok. Ya kalian tahu lah ya, TikTok itu bisa sampai mana-mana tuh kalau udah FYP. Nah ya, itu juga sebenarnya bikin aku stres banget sih waktu itu FYP kan. Dan di situ banyak banget, Kak, kirim ke sini, bisa nggak kirim ke Palembang, ke Jakarta? Aku sampai pusing sendiri. Nggak bisa lama ya Kak? Nggak bisa lama karena ekspedisinya itu belum ada yang belum satu mampu. hari sampai gitu ya? Iya. Juga. Kakaknya udah itu nggak sih kalau ini kan bisnisnya tuh hanya online atau di rumah juga Kakak ada standnya atau ada? Itu masih online sih, soalnya gimana ya? Bagi waktu juga. Iya itu. Terus habis itu kan itu makanan basah, jadi aku kayak kurang suka gitu loh kalau makanan yang cepet basi itu nggak fresh. Jadi biasanya kalau pre-order ya sistemnya itu malamnya aku bikin, paginya udah diambil, diantar gitu. Iya. Kalau kurang fresh kan nyajiin ke pelanggan juga kurang enak ya. Iya, tapi juga ada sih pelanggan yang kayak dia nyimpen di freezer selama 1 minggu. Itu kan juga aku kasih tahu, ini bisa tahan 5 hari sih. Ini bisa tahan 5 hari kalau saran dari aku, tapi kalau kalian mau lebih ya silahkan dicoba. Tapi mereka juga, ini 7 minggu masih enak kok Kak, 10 hari itu di freezer itu mereka. Aduh, mereka berani banget. Ya, biasanya kan ini kan sistemnya pre-order dan cuman kayak seminggu sekali gitu kan. Jadi mereka kayak males buat nunggu berikutnya, jadi dia nyetok di rumah sampai aku pre-order lagi, open pre-order lagi. Itu dulu pernah nggak sih Kak dalam 1 hari itu melebihi 100 produk? Pernah 300. Wah. Sampai 300. Iya, itu tuh danusan. Itu loh danus anak-anak sekolah ya cari dana usaha itu gimana sih? Jauh kok. Iya loh guys. Di Kulon Progo apa ya, dia dari Kulon Progo ambil ke waktu itu kita ketemuan di alun-alun utara Jogja. Dia ambil 300 pieces. Wow, keren. Kak, tadi kan 300 orang tuh yang pesen. Itu tuh cara buat 300 pesanan. Ya. Itu tuh cara transaksi gimana tuh kalau kayak gitu sebaik itu Kak? Biasanya sih aku kalau customer baru terus orderan di atas 10 ya, itu wajib DP dulu, wajib deposit dulu. Nanti deposit minimalnya minimalnya setengah dari harga itu, terus habis itu nanti H-2 sebelum dia minta itu kapan ready-nya. Tapi kalau misalnya pesannya satuan itu enggak. Jadi kalau pesannya lebih dari 10, kalian mau order dari 10, kalian mending DP dulu ke mbaknya. Kalau itu tuh sistemnya bisa COD nggak sih Kak? Sistemnya bisa COD, iya. Kalau COD gitu Kakak takut nggak sih kalau kayak penipuan yang kayak orangnya nggak ada tapi pesen gitu? Itu sering sih masalah itu muncul. Sering. Wow. Sering banget. Itu sampai aku mikir aku pernah salah apa ya sama orang, kok aku diginiin sama orang lain gitu. Itu rasanya baru buka usaha udah digituin kayak Mereka kayak jahat banget. Terus habis itu misalnya waktu penipuan itu akhirnya orderannya itu gimana? Kakak apain aja? Kalau dulu sih ya karena kan aku tujuannya dari bangun bisnis ini tuh biar orang-orang yang menengah ke bawah tuh bisa juga ngerasain makanan yang enak gitu ya. Terus anak-anak
anak-anak kecil ya, batas usia tuh 13 gitu, 13 tahun kayak gitu. Tapi kan mereka biasanya belum punya ATM sendiri ya. Jadi aku ada tuh sistem COD biar mereka bisa bayar ada barang, ada uang, ada barang gitu kan ya. Tapi juga nggak jarang ada yang melakukan kayak gitu, udah order tapi waktu hari ready mereka nggak tanggung jawab buat ngambil orderan itu. Biasanya sih aku jual lagi kalau misal masukin di freezer ya kayak biasanya. Kalau dia ordernya ya maksimal 10 lah ya, itu aku jual lagi. Tapi kalau lebih dari itu nanti aku flash sale gitu loh biar cepet lakunya, biar nggak sampai besoknya. Iya. Terus juga apa sih buat menanganin itu kan karena aku udah sering banget ya digituin. Terus sekarang aku pakai aplikasi yang buat cek nama itu loh, nama di nomor. Iya. Terus aku kasih format order, di situ ada kayak alamat sama sosial media Instagram. Jadi nanti bisa aku lacak juga Instagramnya ini fake atau bukan gitu. Jadi sistemnya kalau mungkin udah besok usaha besar nih Kak, itu bakal ada sistem COD lagi nggak? Atau mungkin mau beralih ke ojek online? Ya, mungkin beralihnya ke ojek online, atau nanti kalau misalnya dia ordernya banyak bisa pakai kurir sendiri gitu aja sih. Dikirim sendiri ya Kak ya? Wah, nah ini pertanyaan yang tunggu-tunggu ya untuk Pamungkas ya. Untuk Pamungkas ini, hasil nih keuntungannya kakak selama udah lumayan lama banget nih berkecimpung di dunia perbisnisan online. Keuntungannya kak, modalnya Itu modal. Keuntungan kalau boleh tahu tuh berapa sih Kak? Maksudnya kakak boleh nyebutin nominalnya atau itu tuh apa ya? Itu tuh udah aku bisa mencapai segini nih, alhamdulillah gitu. Sebenarnya sih kalau buat apa nulis-nulis pengeluaran terus masukan gitu aku kurang bisa, karena kan cuman berdua dan itu kayak dominannya di aku gitu loh yang kerja. Tapi pernah beberapa kali aku catat pengeluaran pemasukan itu bisa kira-kira 1 bulannya itu sampai di 5 juta sih. Wow. 2 sampai 5 juta sih itu. Kalau misalnya sehari 300 terus atau full energi juga nggak? iya bisa loh. Keren banget. Dan aku kan juga belum pernah kan kerja di luar, jadi kayak ya alhamdulillah, tapi ternyata di luar sana tuh di bawah aku, jadi kayak alhamdulillah Pengalaman langsung gitu ya. Aku appreciate banget. Gimana kalian tertarik untuk membuka usaha nggak? Kita karyawan itu Join ya Kak ya? join loh. Nanti masih kelebihan barang makanya Kalau mau kirim kurir buat antar-antar mungkin ya bisa. Bisa namanya dikena COD Golf ya? Iya bener banget. Kamu yang ngirimin barangnya, aku yang dapat. Ya kayak gitu, sekian Dari kami di bincang-bincang Jumas ini berbicara dengan Kak Cindy yang owner Dessert Box 1 ini guys. sebenarnya masih banyak banget yang mau kita tanyain, tapi kayaknya kita mau chill aja ya nih ngomong tutup kamera ya. Nah kayak gitu. Oke, sekian dari kami guys, thank you. See ya.